kawat di sini ya, salah satu contoh kawat ini akan membuat arus. Ntar kita jelaskan arusnya itu sendiri ya. Yang jelas ini perpindahan energi di sini dia akan menghasilkan tegangan. Nah, gitu ya. Kalau kurang jelas kita akan coba masuk ke salah satunya ada analogi lain, yaitu ini ada dua bejana, isinya adalah air ya. Nah, sama. Kalau di sini kekurangan elektron, berarti di sini adalah positif. Nah, ini yang kekurangan elektron, ini adalah negatif. Nah, ini ada air berlebih ke sini. Otomatis kalau dia terhubung di sini ya, ini kawat ya. Ini kita analogikan di sini adalah kawat. Ini sama dengan ini. Kawat ya. Jika ini dihubungkan ke sini, dia akan otomatis akan turun. Sedikit demi sedikit turun sampai dia di posisi yang sama. Nah, posisi yang sama ini, jika dia di posisi netral, kita anggap baterai ini sudah kehabisan energinya. Nah, ketika perpindahan ini itu menghasilkan energi ya. Ini akan menghasilkan aliran. Kalau kita sebut alirannya ya, kalau di bejana ini ya di sini, ini alirannya begitu. Jadi perpindahan beda potensial ini akan menghasilkan arus, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Fungsinya tentu tegangan itu sendiri pasti akan menghasilkan atau mendorong daripada arus agar mengalir. Jadi kalau nggak ada tegangan ya nggak ada arus, gitu ya. Terus sumber tegangan itu dari mana saja sih? Bisa dari baterai ya, yang kita tahu baterai HP, baterai merek-merek ABC itu. Terus dari adaptor dan dari PLN ya, kita bahas sedikit adaptor ini. Adaptor itu apa sih? Adaptor itu untuk mengubah listrik dari PLN ya arus AC 220 volt diperkecil, yang aslinya dia itu arus bolak-balik dibikin arus searah. Karena kalau dari baterai itu pasti searah ya. Karena ini kalau dari PLN langsung kita colok ke baterai atau ke HP bisa meledak ya, karena komponen daripada HP itu sendiri membutuhkan listrik searah atau DC. Nah, ini kesimpulannya apa sih? Tanpa tegangan arus tidak akan mengalir pasti, karena arus ini bisa mengalir dihasilkan daripada tegangan atau beda potensial, atau jika di dalam analogi air tekanan ya sama semua ya. Kita singgung dikit ini tentang tegangan itu sebenarnya ada dua ya, tegangan DC dan tegangan AC. DC atau searah ya, kalau kita lihat di bentuk gelombang dia ya ini lurus arah, dia stabil. Fungsinya untuk apa? Biasanya untuk rangkaian elektronik. Makanya di dalam HP sendiri itu butuh DC. Rangkaian elektronik kecil itu butuh DC karena lebih stabil, untuk digitalisasi itu lebih mudah. Nah, yang satunya adalah tegangan listrik AC atau bolak-balik. Ini biasanya bagus untuk motor dan lain-lain ya. Untuk motor-motor listrik itu kalau kita tanyakan langsung dia bisa. Itu kita nggak akan bahas detail tentang ini, di lain waktu kita akan bahas lagi. Jadi kita akan masuk ke arus ya. Kita hapus dulu, kita masuk ke arus. Nah, arus itu apa? Arus sendiri ya aliran muatan listrik. Kalau dalam listrik ya tentu dia akan membawa muatan itu sendiri untuk ditransfer ke bisa resistor, ketahanan, atau ke alat-alat
listrik yang lain. Kalau kita yang tahu di rumah tangga ya lampu dan lain-lain itu dialiri arus. Nah ini kalau kita lihat arahnya ya, dari negatif ke positif, ini arah konvensional. Jadi kalau arus ini, kalau seumpama nih dia nggak ada tegangan, kawat ini ya kan hanya kawat kosong, nggak akan ada arus ya. Lalu ke poin kedua, arus hanya mengalir jika ada tegangan. Pasti jika ada tegangan. Kalau nggak ada tegangan, seperti yang saya bilang tadi, dia hanya kawat kosong. Lalu rangkaian tertutup. Jadi kalau di sini kita putus ya dia nggak akan ada arus, dia hanya tertahan di sini. Ini kosong, yang negatif ini kosong ya, yang positif ini dia akan tertahan di sini. Nah pembuktiannya barangkali kalau teman-teman berani ya, tapi hanya untuk profesional lah. Listrik di rumah kalian, kalau kalian kakinya itu nggak nginjak tanah secara langsung, karena tanah itu sendiri kan grounding itu sebenarnya juga netral, nah atau negatif. Nah kalau kalian pegang hanya di positifnya saja dan kaki kalian tidak menginjak tanah secara langsung, biasanya ada sepatu anti listrik ya, tuh sepatu safety itu banyak ya. Itu kalian nggak akan kesetrum karena nggak ada muatan yang mengalir, nggak ada arus yang mengalir gitu. Jadi arus ini wajib tertutup supaya bisa ngalir. Nah walaupun kalau seperti di gambar ini nggak mungkin, karena kalau ada kejadian arus seperti ini tanpa adanya resistor atau hambatan atau alat-alat listrik, dia akan short, biasanya akan terbakar di sini gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hambatan. Hambatan artinya apa? Hambatan ya jelas ya, hambatan adalah penghambat arus. Nah ini semakin besar hambatan, arusnya semakin kecil. Kenapa seperti itu ya? Seperti yang kita tahu namanya hambatan ya, jika kita punya selang, kita ujungnya kita pencet, airnya otomatis akan kecil ya. Kita lepaskan, airnya akan semakin besar ya, itu penghambatnya. Jadi supaya kita bisa kontrol keluaran daripada arus itu berapa, itu hambatan. Atau hambatan nggak selalu dengan resistor, dengan arus listrik langsung seperti lampu dan lain-lain, itu juga bisa membuat hambatan. Jadi semakin besar hambatannya, arusnya akan semakin kecil gitu ya. Ini analoginya daripada pemipaan yang saya singgung tadi beberapa kali. Jadi sekarang kita lanjut ya. Ini untuk analogi daripada pemipaan ini supaya kita lebih memahami saja ya, sebagai tambahan. Jadi bahwa jika kita mengumpamakannya dia sebagai pipa, tegangan itu sendiri adalah pompa airnya ya. Jadi dia yang memberi tekanan. Kalau pompa ini kita beri tekanan, air itu akan mengalir keluar di sini. Nah, di sini tekanan ya, kita simbolkan sebagai volt. Dia akan mengalir ke sini, ini kita sebut sebagai arus. Sama ya, jika di air juga sebutannya sebagai arus. Nah, sini adalah hambatannya.
Ini bisa kita kasih contoh lagi sebagai biasanya keran gitu juga bisa ya. Jadi bisa kita atur hambatan itu bisa kecil atau besar di sini. Jadi kalau keran itu kita kecilkan, yang keluar ke sini juga akan ikut kecil. Nah, kalau ini kita besarkan, aliran yang keluar di sini juga akan ikut besar. Begitu ya gambaran sederhananya. Mari kita hapus dulu. Nah, kita lanjut ke kelistrikannya, sama dengan di pemipaan tadi ya. Pompa air tadi kalau di sini kita umpamakan sebagai baterai, dan arusnya tadi di dalam kabel ini. Air tadi itu juga sebagai kabel ini. Nah, hambatannya di sini sebagai lampu. Nah, bisa tergambar ya dari yang pipa tadi sampai ke dalam listrik sebenarnya sama mirip, itu hanya untuk kita supaya mempermudah saja. Sekarang kita masuk ke bagian hukum ohm. Apa sih bunyinya hukum ohm itu? Jadi hukum ohm ialah besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka dari itu rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Maksudnya tadi yang di sini adalah arus dengan tegangan itu berbanding lurus. Jadi kalau tegangannya besar, arus juga umumnya ikut besar. Tapi kalau hambatannya besar, arus akan kecil ya. Ya seperti yang kita tahu biasanya tegangan itu umumnya konstan atau tetap. Yang bisa berubah nilainya adalah arus. Maka di situ tadi saya simpulkan jika tegangannya besar, arusnya ikut besar. Kalau hambatannya besar, arusnya jadi kecil. Nah, ini matematisnya ya. Jadi kalau kita pakai matematika cara substitusi, V sama dengan I kali R. Bagaimana cara kita mencari V? Ya ini rumusnya. Lalu bagaimana kalau kita mencari I atau arus? I sama dengan V kali R. Dari mana? Kita rubah saja. Jadi I kita taruh di depan, V-nya kita taruh di belakang, otomatis ya. Ini pelajaran matematika umum. Dikali ini kalau lintas sama dengan dia akan berubah jadi bagi seperti ini. Begitupun dengan kalau kita mencari R hambatan ya, maka V di sini akan dibagi dengan I. Pakai cara substitusi umum bisa kita pelajari di tempat lain ya, substitusi ini. Nah, kalau yang pengen lebih mudah kita pakai segitiga hukum ohm ini. Jadi kalau kita cari kita cari V, ya kita tinggal kalikan saja I dan R. Kalau kita cari I, V dibagi R. Kalau kita cari R, V dibagi I. Gampang ya. Jadi begitu kita akan buktikan selanjutnya di simulasi. Simulasi ini kita menggunakan webpad interaktif simulator ya. Ini bisa kita akses di webnya pad.colorado.edu. Lain kali kita akan bahas tentang aplikasi ini karena simulasi-simulasi sederhana di sini kita bisa gunakan ya. Kita buktikan di sini. V tadi kan kita sebutkan jika V itu berbanding lurus dengan I, tapi I berbanding terbalik dengan R. Kita buktikan kalau V nya kita besarkan, I nya besar apa enggak? Nah, nilainya berubah ya, jadi besar ya. Nah, kalau V nya kita tambah 1,5 tambah 1,5 artinya 3 volt, tambah terus ya,
nilai dari ampernya akan bertambah. Nah, bagaimana jika R-nya atau hambatannya kita perbesar? I-nya akan turun. Ya, jadi hambatan ini di sini, titik-titik ini akan bertambah jika kita tambah, dia akan terhambat. Jika kita kurangi, artinya hambatannya kita lepas sedikit-sedikit, ampernya akan nambah. Jadi apa yang kita pelajari di hukum Ohm tadi ternyata dibuktikan ya dengan simulasi ini. Komen saja ntar ya kalau kita mau bahas tentang web simulasi ini, karena banyak di dalamnya simulasi-simulasi tentang bencana, fisika, matematika. Nah, begitu teman-teman, cukup ya kita hari ini. Semoga kita bisa lanjut di pelajaran selanjutnya. Terima kasih teman-teman.